Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas autoencoder, sebuah algoritma atau model, ya, lebih tepatnya model unsupervised learning dalam domain deep learning. Ya. Oke, kita langsung mulai. Jadi ini gambaran atau visualisasi dari modelnya. Jadi teman-teman dapat melihat di sini. Kita perhatikan yang pertama, ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya. Ya, jadi ini adalah sebuah visualisasi, ilustrasi. Ya. Jadi kalau di deep learning berbagai model itu lebih nyaman memang kita visualisasikan sebagai kumpulan layer. Ya. Ini adalah tadi yang saya sampaikan, ini adalah input, ini adalah output. Kemudian di tengah-tengahnya ini adalah hidden layer, ya, pada dasarnya hidden layer. Nah, tapi kalau di CNN kita menyebutnya sebagai convolutional layer, ada pooling layer dan segala macam. Kalau di autoencoder ini kita punya hidden layer yang fungsinya pertama adalah untuk encoding, ya, maka disebut encoder. Ya. Encoder itu berarti memberi kode, ya. Kemudian artinya memberi kode atau transform input menjadi kode, ya, menjadi kode tertentu. Kemudian dari kode tertentu tersebut ditransform lagi menjadi sebuah variable output. Di sini adalah proses decoding, ya. Jadi itu dua tahapan yang ada di model autoencoder. Ya. Jadi input itu ditransform menjadi kode lewat proses yang namanya encoding, ya, lewat layer-layer yang kita sebut sebagai encoder. Jadi ini bisa kumpulan beberapa layer di sini. Itu secara teknis adalah hidden layer, hidden node, ya, kumpulan hidden node, ya. Jadi tidak ada yang berbeda kecuali tidak ada yang berbeda, ya. Di situ adalah kumpulan dari aktivasi fungsi nonlinear. Ya, di sini adalah aktivasi fungsi nonlinear seperti di dasar model deep learning yang kita pelajari di awal, ya. Ya. Kemudian setelah jadi kode ini kira-kira summary dari input, ya. Summary dari input, kemudian nanti bisa ditransform lagi menjadi output. Nah, teman-teman bisa lihat dari arsitekturnya, ini adalah proses encoding di sini adalah proses mengkompres, ya. Kompres, membuat representasi yang tadinya seperti ini, ya, kompleksitasnya menjadi kompleksitas yang lebih kecil, ya. Menjadi, ya, namanya kita kompres, ya, menjadi kompleksitas yang lebih kecil, ya. Ya, jadi di sini adalah dapat kita lihat semangatnya di sini adalah merepresentasikan knowledge, ya. Di sini kita merepresentasikan knowledge. Ya, kita lihat slide-slide berikutnya. Di sini pertama kita akan membangun pemahamannya dulu, baru kita lihat beberapa jenis autoencoder. Ya. Jadi nanti ini inputnya contohnya, ya. Kemudian melalui proses encoder kita akan mempunyai representasi kode di sini, atau juga sebagian menyebut bottleneck, ya, bottleneck. Jadi leher dari botol itu kan biasanya lebih kecil daripada botolnya itu sendiri, ya. Jadi ini mengecil, ya. Representasinya dikompres. Kemudian nanti di sini prosesnya itu kita decode, ya, kita transform kembali kodenya tadi, ya, representasi. Sebenarnya ini adalah kumpulan hidden, ya, hidden node, ya. Isinya adalah aktivasi-aktivasi. Teknisnya ini adalah aktivasi-aktivasi, ya. Ya, jadi ingat, jadi kalau aktivasi, makanya kita punya fungsi aktivasi nonlinear adalah G, ya. Jadi nanti inputnya di sini sebenarnya adalah Wx plus B, ini, ya. Jadi di sini adalah input kita, ya. Input kita, kemudian ini adalah parameter W dan ini parameter B. Dan G adalah fungsi nonlinear, ya, bisa rectified linear unit, ReLU, ya, bisa sigmoid, hiperbola tangent dan segala macam. Ya, jadi ini adalah hasil aktivasinya. Ya. Di sini juga hasil aktivasi semua ini adalah kumpulan hasil aktivasi. Oke. Nah, di proses decode ini kita ingin mendapatkan output atau hasil disebut hasil rekonstruksi, ya, hasil membangun ulang, ya, membangun ulang apa yang kita summarize di sini, apa yang kita kodekan di sini, ya, kode-kode apa saja di sini, ya. Itu kita rekonstruksi, ya, kita bangun ulang. Nah, ini contohnya, ini inputnya
dapatlah di sini summarize-nya ya, kodenya gitu. Intisarinya ya, mungkin bahasa yang tepat juga, intisarinya. Kemudian intisari tersebut kita transform menjadi ini contoh image ya. Tidak sama persis ya, kita lihat tidak sama persis, tapi kita tahu bahwa ini adalah image yang kelas yang sama lah umpamanya ya, kalau kita bicara kelas ya. Atau ini kita tahu bahwa ini sama-sama output dari sebuah kursi ya, yang sama, hanya berbeda angle-nya. Ya, jadi itu ya. Jadi ini dasarnya. Nanti aplikasinya bisa luas ya, bisa berbagai macam. Ini dasarnya seperti ini. Nah, di sini oke, sini dulu. Kita tidak ingin membangun sebuah model untuk mengcopy 100% ya. Kalau mengcopy kita tidak perlu bottleneck gini. Ini dibuat rata saja. Nanti prosesnya bisa mengcopy gitu ya. Bisa mengcopy sama. Bukan model yang kita cari ini bukan yang sesuatu yang bisa mengcopy, tapi bisa mengenerate yang serupa. Karena ingat konsep di machine learning, di deep learning adalah generalisasi model. Model kita itu tidak ingin yang overfitting ya, terlalu pas. Kalau kita mengcopy artinya itu nanti akan terlalu fit ya, terlalu pas pada training set. Ingat ya, itu overfitting. Nanti ketika kita buat model ini ya ini keseluruhan model ini untuk umpamanya kita cocokkan dengan input yang berbeda gitu ya, dengan input yang agak berbeda, kursi yang agak berbeda, nanti kita bilang bahwa itu bukan input yang sama, padahal yang sama. Ini kan sebenarnya sama ya, ini input yang sama. Tapi kalau kita buat model yang bisa mengcopy saja, ini pasti kita bilang bahwa ini tidak sama ya, model ini tidak sama gitu, gambar ini tidak sama gitu. Kalau kita buat model yang overfitting, model kita tuh hanya mengenali ini persis gitu. Kalau tidak sama persis ini berarti bukan kursi, ya, padahal ini sama-sama kursi. Nah ingat, generalisasi itu seperti itu. Kita ingin membuat model yang general, bahwa yang seperti ini itu juga disebut kursi yang sama dengan ini, sekalipun angle-nya berbeda. Ya, untuk membuat itu di konsep autoencoder ini kita membuat representasi yang tidak overfitting ya, tapi juga tidak terlalu underfitting ya. Tidak terlalu underfitting ya. Kita ingin di pertengahan, jadi kita ingin yang fit ya di sini. Ya, keseluruhan modelnya inilah gitu ya. Gitu ya. Nah, secara teknis ya, tadi kan ilustrasi di atasnya seperti layer-layer ya. Intinya sama ya. Jadi kita punya input, punya output, kemudian di tengah-tengahnya ini adalah hidden layer ya. Bisa banyak, ini contohnya satu. Ya, ini disebut bottleneck seperti tadi ya. Jadi kita model ini kita lihat itu memaksa ya. Memaksa apa? Representasi di sini yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu direpresentasikan atau ya direpresentasikan menjadi 3 saja. Itu kan bentuk kompres ya, bentuk mengkompres ukuran ya, kompleksitas dikompres ya. Informasinya bagaimana? Ya tentunya mungkin ada yang berkurang ya, tapi yang kita tangkap di sini ya, yang kita tangkap di sini itu semuanya itu yang penting-penting ya, variasi yang penting. Jadi kita ingin menangkap di sini itu variasi yang penting gitu. Oke, dan ini nanti bisa banyak layer ya. Jadi proses di sini adalah encoding, di sini decoding. Ya. Proses di sini bisa lebih dari satu layer. Oke. Kita lihat ya, di sini adalah sesungguhnya di hidden layer proses encoding ini adalah ya aktivasi yang biasa kita lakukan ya. Jadi kalau contohnya yang biasa yang kita bahas di awal itu umpamanya kita punya atau kita pakai Z waktu notasi Z sama dengan WX plus B ya. Ini X-nya contohnya saya ambil salah satu X. Ini gambarnya notasinya kita pakai subscript pakai subscript ya, tapi kita biasa notasinya yang di atas. Ya, kebetulan dapat gambar yang ini. Tuh. Ini I ginian. Dan W-nya ini adalah matriks. Oke, dari Z ini kemudian kita masukkan bahwa A sama dengan fungsi nonlinear G ya dengan input Z. Seperti ini. Jadi ini hasil aktivasi di sini, dan fungsinya nanti bisa kita pilih, bisa ReLU ya, bisa macam-macam. Oke. Ya, ini sudah saya sampaikan di awal tadi.
Jadi autoencoder ini adalah sebuah model untuk unsupervised learning. Ingat, di unsupervised learning data kita adalah seperti ini. Kita tidak punya target variable atau output variable Y. Semuanya X ya. Dari 1 hingga sample size-nya M. Ya. Kita lihat, perhatikan model di atas ini ya, yang ini ya. Jadi kita set bahwa output variable itu adalah rekonstruksi dari input variable. Ya, ini pakai head. Jadi di sini ya, adalah rekonstruksi dari input variable. Ini output ya. Itu adalah hasil rekonstruksi dari input variable. Ya, jadi model autoencoder itu adalah model yang merekonstruksi ya. Ya, di sini adalah membuat kodenya, di sini proses rekonstruksinya. Keseluruhan adalah model yang merekonstruksi input menjadi output. Jadi output adalah hasil rekonstruksi di sini. Oke, tadi sudah kita bahas juga. Kita impose sebuah, kita memasang gitu ya, setting sebuah hidden layer. Ini bisa lebih dari satu sebenarnya ya. Tujuannya untuk mengkompres ya, representasi dari input yang aslinya tadi. Nah, bottleneck tadi ya, hidden layer tadi itu mendeskripsikan kode-kode untuk merepresentasikan input ya. Kode, namanya kode 1 itu untuk input yang seperti ini gitu ya. Oke, ya ini penjelasannya. Jadi autoencoder itu mengambil input X ya, kemudian kita encode menjadi kode ini tadi H, ya, itu. Ya, ini ya artinya di sini maksudnya hasil encode-nya itu ada di layer H ya. Ya mungkin ini perlu diperjelas ya. H di sini kan karena H di sini adalah hidden layer kan. Tapi apa maksudnya encode menjadi hidden layer? Artinya maksudnya menjadi aktivasi di hidden layer. Ya, ini perlu dijelaskan. Ya. Kemudian decode aktivasi tadi, ya, kode-kode tadi menjadi X head ya, yang pakai head ini adalah rekonstruksi dari original input. Oke, inputnya adalah X, outputnya adalah X head yang merupakan rekonstruksi dari X original inputnya. Oke, nah. Ya autoencoder idenya tadi di bottleneck tadi ya, idenya di bottleneck. Bagaimana mengkompres representasi yang tadinya lebih kompleks menjadi less kompleks, kemudian tapi mendapatkan variasi-variasi yang penting, informasi-informasi yang penting dari original input, kemudian dari situ kode-kode tersebut bisa digunakan untuk merekonstruksi data yang dimasukkan, data yang menjadi input. Oke, nah ini ada satu hal penting bahwa kita perlu berasumsi bahwa X-nya tadi, ya, input data kita itu mengandung struktur. Ya. Contoh struktur itu apa? Korelasi. Jadi mengandung, ya ada relasi, ada hubungan, ada bentuk lah, ada pola. Kalau data tersebut independen, X1, antar fiturnya ya, fiturnya ya. Fiturnya umpamanya satu data itu image ya, itu terdiri dari 10 kali 10 ya, 10 kali 10 pixel, maka ada 100 kan fiturnya. Nah, fiturnya itu kita berasumsi ada struktur dalam fiturnya tersebut ya. Jadi tidak independen, jadi ada pola, ada korelasi contohnya. Kalau dia independen, maka untuk autoencoder akan sulit menemukan polanya karena tidak ada pola. Jadi makanya kalau dia independen ya, atau istilahnya IID ya, istilah samplingnya IID, independent identical sample ya, itu nanti kalau dia IID atau independent, kita autoencoder ini akan sulit menemukan polanya gitu. Ya, nah sekarang kita akan bahas yang pertama jenis autoencoder yang disebut undercomplete. Kalau complete itu hidden layernya itu ukurannya sesuai dengan input. Ya. Ukuran hidden layer ya, maksudnya jumlah node yang ada di hidden layer itu sama dengan jumlah node yang ada di input ya, dan output bisa juga gitu ya. Itu complete. Tapi kalau undercomplete maka jumlah node yang ada di hidden layer
di bottleneck layer tadi itu lebih kecil daripada yang ada di input, maka disebut undercomplete. Oke. Jadi tujuannya tadi ya, ini mirip yang kita ilustrasikan di awal tadi ya, undercomplete autoencoder itu. Ya. Jadi dengan desain di mana kita punya bottleneck seperti ini, ya, punya bottleneck ini, maka yang ditangkap di sini adalah informasi yang penting-penting saja dari input variable. Oke, nah model yang tadi itu representasi dari contoh yang merepresentasikan undercomplete autoencoder. Ya. Jadi yang kita limit adalah fisik dari modelnya itu kita batasi. Ya. Kita batasi di bagian jumlah node-nya yang ada di hidden layer. Nah, ingat selalu ada learning process. Ya. Apa kriteria learning-nya ya? Selalu kita punya cost function atau loss function ya, atau di sini disebut juga reconstruction error ya. Ini seperti kita menyebut error ya, ordinary least square dan segala macam. Tapi kita di sini belum mendefinisikan secara detail apa fungsi L ini, kan baru bentuk abstraknya ya. Nanti contohnya bisa lihat di materi Andrew Ng ya, contoh cost function-nya ya. Atau di literatur lain juga. Nanti ada linknya di materi ini. Tapi saya ingin berbicara untuk loss function ini pada konsep yang lebih abstrak ya, di materi ini. Nah, loss function itu kalau di klasifikasi biasa ya, di supervise itu loss function itu antara X dan Y ya. Apa di sini kita ingin mengevaluasi ya. Oh maaf. Kalau di supervised learning kita ingin mengevaluasi Y dan seperti Y di sini adalah kelas aslinya, di sini kelas hasil prediksi. Kita ingin evaluasi ya, biasanya menggunakan binary cross entropy kalau dua kelas ya umpamanya. Atau kalaupun kalau itu regresi ya nilai Y-nya, nilai kontinunya. Di sini yang kita lihat adalah kita ingin bandingkan antara X ya, X aslinya original input dengan hasil rekonstruksi, ini output ya. Kita ingin bandingkan ya. Nah, definisi lebih lengkap bisa ada salah satu contohnya bisa dilihat di materinya Andrew Ng, linknya ada di halaman belakang slide ini. Jadi ya ini cukup mudah dipahami, straightforward ya. Jadi kita ingin mengukur seberapa dekat hasil rekonstruksi dengan X aslinya. Ya, ini fungsi loss-nya. Semakin dekat ya semakin bagus ya, semakin jauh semakin jelek nilainya. Gitu kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih detail, ini kita lihat bahwa keunggulan autoencoder itu bisa mempelajari struktur-struktur yang non-linear. Bagaimana bisa? Iya, kita lihat struktur yang modelnya tadi ya. Dan fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi non-linear. Ya. Dan memang seperti itu ya yang kita bahas di awal juga bahwa deep learning itu memang keunggulannya dibanding machine learning model-model machine learning secara umum itu mampu mempelajari model-model yang hubungan-hubungan atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya juga non-linear, yang kompleksitasnya itu non-linear gitu. Ya kalau teman-teman ingat di PCA ya, ini contohnya adalah sebuah komponen ya. Dan ini adalah datanya ya. Ya. Kalau kita lihat, kalau di PCA itu transformasi adalah linear ya, komponennya itu linear. Jadi setiap data di sini yaitu diproyeksikan terhadap komponennya seberapa jauh ginian. Ya. Jadi semakin dekat dengan sini ya, semakin dekat dengan proyeksinya yaitu semakin bagus ya. Kemudian projection ini dikatakan bagus jika dia memang menangkap istilahnya hasil proyeksinya itu menangkap banyak variasi, artinya dia tersebar di seluruh komponen ini ya, tidak merapat di satu titik saja seperti ini ya. Kalau terlalu merapat dia tidak bagus gitu. Nah kita lihat di sini ini bentuk datanya non-linear, ini adalah contoh non-linear ya. Dengan bentuk komponen seperti PCA, Principal Component Analysis ini ya, ini kita lihat tidak terlalu menangkap ini ya, tidak terlalu representatif gitu. Tapi autoencoder bisa membuat transformasi ya, atau bisa menangkap bentuknya ya. Ini ilustrasi ya, ini bisa menangkap bentuknya. Nah, ini nonlinear gitu.
Jadi sebagian mengatakan juga bahwa autoencoder ini adalah ya seperti ekstensi dari PCA dalam konteks dia bisa menangkap manifold atau struktur dari data yang nonlinear. Oke. Ya. Selanjutnya adalah tadi yang pertama kita membahas undercomplete autoencoder, sekarang kita membahas yang regularized autoencoder ya, model-model autoencoder yang menggunakan regularisasi. Apa regularisasi? Ingat, regularisasi selalu digunakan untuk mencegah overfitting ya. Apakah tadi bukan bentuk regularisasi ya? Semangatnya sama ya. Bottleneck itu seperti regularisasi semangatnya ya. Mencegah model untuk memorize atau menghafal input ya. Karena kalau menghafal input berarti overfitting, hafalan ya. Itu kenapa hafalan tidak bagus ya. Ya, dalam konteks ini ya maksudnya ya, konteks pelajaran-pelajaran tertentu maksudnya ya. Terlalu hafalan, nanti begitu permasalahannya lain dia bingung gitu ya. Terlalu hafalan, ini kursinya harus seperti ini bentuknya, begitu kursinya digeser ini bukan kursi padahal dia masih kursi. Nah, itu kalau hafalan ya. Seperti semangat di autoencoder ini juga ya, ini juga semangat machine learning dan deep learning ya. Modelnya itu tidak menghafal ya, tapi mengcapture informasi penting. Kursi itu seperti apa? Oh, kursi itu kakinya 4 ya. Bentuknya seperti ini, bisa dari kayu ya. Ada sandarannya umpamanya, ada juga yang tidak ada sandarannya. Itu menangkap informasi yang tidak menghafal tapi menangkap esensinya. Kalau menghafal ya, overfitting ya ini ya, itu kursi itu harus 4 ya, kakinya, bentuknya harus lancip seperti ini umpamanya, harus dari kayu, harus sandarannya bentuknya seperti ini. Begitu dikasih kursi tanpa sandaran, dia bilang ini bukan kursi padahal ini kursi. Itu contoh overfitting ya. Semangat di autoencoder yang undercomplete tadi juga seperti itu. Ini semangatnya sama, hanya saja caranya berbeda. Dia memberikan regularisasi. Regularisasi itu ya, itu sebenarnya penalti ya. Hukuman kalau modelnya itu bertambah kompleks ya. Ya, itu maka saya kasih penalti. Penalti ini mengurangi nilai loss. Cost function-nya menjadi jelek. Jadi artinya apa? Ketika kita menambah parameter, kalau di sini adalah membatasi, yang kita batasi apa? Aktivasi ya. Yang kita batasi adalah aktivasi, nilai-nilai aktivasi itu pada nilai-nilai tertentu. Kalau dia melebihi nilai tertentu, kita beri penalti ya. Penaltinya semakin besar gitu. Jadi itu tujuan dari regularisasi ya. Teman-teman akan menemukan banyak ini di machine learning dan deep learning papers ya. Ini konsep yang umum digunakan ya. Konsep yang sangat umum digunakan untuk mencegah salah satunya overfitting ya, membatasi informasi ya. Oke, nah ini ada beberapa opsi ya, nanti akan kita bahas secara umum. Ada sparse autoencoders, ada denoising ya, autoencoders, ada juga regularisasi menggunakan derivatif. Kita memberikan penalti pada derivatifnya. Kita lihat ya. Ini contoh sparse autoencoders ya. Kita lihat secara struktur proses encoding dan decoding itu menggunakan desain yang komplit ya. Kalau tadi undercomplete itu jumlahnya lebih sedikit, 3 umpamanya ya, atau 2 atau berapa, lebih kecil dari 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini mungkin 5 saja itu sudah undercomplete ya. Atau di sini juga 5, itu sudah undercomplete. Ya. Tapi di sini kita lihat, kita menggunakan sama-sama ada 6 node di sini, 6 node di sini, 6 node di sini. Yang ukurannya sama dengan input dan output layer. Ini contoh yang komplit ya, istilahnya ya, ukurannya komplit. Kalau overcomplete apa? Ya ini ukurannya lebih ya, lebih banyak dari input. Nah, di sparse autoencoders itu kita tidak mengurangi ini. Ya, tapi membatasi aktivasi. Kita lihat di sini aktivasinya itu kita batasi nilainya sekian ya, di sini sekian ya. Ini opacity ini adalah untuk merepresentasikan bahwa kita membatasi nilai-nilai aktivasi. Ya, tidak boleh terlalu besar, harus kita batasi nilainya sebatas threshold yang kita tentukan.
Ini ilustrasinya. Di sini kita batasi sekian dan seterusnya. Oke, strukturnya tetap sama. Ya, jadi dia tidak mengecilkan struktur, tapi mengatur aktivasi. Aktivasi itu adalah perhitungan di setiap node ini, di setiap hidden node ini. Ingat ada dua proses kan di sini. Di sini yang fungsi nonlinear tadi, di sini yang ya gini. Ini kan. Kemudian Z itu adalah Wx plus B, ya. Kemudian A adalah fungsi nonlinear dengan input Z. Dua bagian kan, di setiap hidden node seperti ini. Ini yang terjadi di setiap hidden node. Ini juga seperti ini yang terjadi kita. Dan seterusnya. Lihat di materi yang awal, oke? Ya, jadi itu sparse autoencoders. Dapat idenya ya? Jadi kita membatasi aktivasinya di sini. Bukan membatasi strukturnya, tapi membatasi aktivasinya. Ya. Jadi strukturnya dibiarkan dengan secara fisik dengan ukuran yang sama. Oke, nah kita sekarang kita butuh threshold ini ya. Aktivasi itu batasnya berapa sih gitu? Ya, itu yang perlu kita setting. Ya. Nah sekarang kita hitung dulu. Ini adalah rata-rata aktivasi di sebuah node. Kita ambil node J ya. Ini contohnya saya ambil ini J yang pertama umpamanya. Ini saya ambil. Jadi node ke J itu ya ini J1, J sama dengan 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Umpamanya seperti itu ya. Pada layer 2, kalau ini layer 2, layer 3, layer 4 dan seterusnya. Oke. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah rata-rata aktivasi yang terjadi ya pada node sebuah node. Kenapa rata-rata? Karena ada banyak. Kok bisa ada banyak? Dalam satu node ini kita lihat itu ada kita menghitung fungsi aktivasi sebanyak 6 kali dari X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya 6 kali kita menghitung fungsi aktivasi. Itu di rata-rata di sini. Ya, berarti M-nya sama dengan 6 gitu. 1/6 di sini kan, 1/6. Ini adalah aktivasi aktivasi fungsi aktivasi yang berdasarkan input X ya. Jadi input pertama, input kedua sampai input ke-6 itu aktivasinya seperti apa ya. Dan ini adalah total adalah rata-rata. Oke. Nah, sekarang kalau kita bisa sudah menghitung rata-rata aktivasi di sini ya. Rata-rata aktivasi di sini, dan di sini. Kita sekarang set threshold-nya ya. Ini adalah rata-rata aktivasi dan ini adalah threshold kita. Ya. Ini kan kita pakai notasi row ya. Ini kita menyebut row ya, bukan P ya, row ya. Row. Ini notasi row seperti P ini. Row head yang pakai J ini adalah rata-rata aktivasi yang ada di node ke J. Dan ini adalah threshold-nya, disebut sparsity parameter. Sparse itu apa sih? Sparse itu jarang ya. Ya, ini kan jarang. Ya, ini jarang. Nah, tidak terlalu kompleks ya. Karena ini tidak ada aktivasi ilustrasinya ya. Tidak ada ilustrasi di sini ya. Sparse ya. Kira-kira jarang lah dalam konteks ini. Nah, ini sparsity ya. Sparsity parameter. Jadi ya bisa dimaknai tadi ya, jarang atau tidak dense ya, tidak padat gitu. Ini adalah batasnya. Kita ingin setting bahwa rata-ratanya itu gimana caranya? Itu adalah sama dengan row ini, batas atau sparsity parameter. Ini bisa kita set, tentunya mendekati 0. Kenapa? Karena kita ingin sparse ya. Kalau mendekati 1 tidak sparse, jadi dense ya. Jadi padat gitu. Ininya semua diaktivasi, jadi padat ya. Jadi hilanglah semangat encoding dan decoding tadi yang compressing ya, ingin mengkompres. Ya, di sini kita set biasanya mendekati 0. Ini contohnya umumnya kita set 0,05. Ya. Artinya nanti kita buat bagaimana caranya, yaitu bagaimana caranya ketika proses learning ini semua dibatasi 0,05 atau kurang dari 0,05 gitu. Jadi seperti batasnya ya.
Oke. Jadi kita di sini ingin seluruh nilai average aktivasi di setiap node, di setiap hidden node itu ya mendekati 0,05 ya, mendekati ya. Ya bisa lebih, maaf tadi mungkin saya salah ya, saya refresh ya. Bisa lebih dari 0,05 atau bisa kurang, tapi mendekati ya. Jadi mendekatinya dari dua sisi ya, dari lebih besarnya atau dari lebih kecilnya ya. Oke. Nah, untuk memperoleh, ingat ya, ini adalah rata-rata. Untuk memperoleh rata-rata yang mendekati 0,05, ya ini artinya setiap aktivasi yang ada di hidden unit, setiap aktivasi, ini kan ada 6 kali aktivasi ya. Setiap aktivasinya itu harus ya mendekati 0 supaya dia nanti mendekati rata-rata sama dengan 0,05 gitu. Kecil lah ya, tidak bisa besar-besar kalau batasnya itu rata-ratanya 0,05. Jadi dia memaksa kamu terserah berapa hasil aktivasinya, 6 kali tadi ya. Yang penting di setiapnya itu kalau nanti dikalikan seluruhnya ya, dibuat rata-rata, bukan dikalikan ya, dijumlahkan terus dibagikan sejumlah aktivasi tersebut. Oh itu kira-kira mendekati ini ya. Jadi ini kita memberikan paksaan ya, forcing ya. Ini imposing ya. Imposing, kita memaksa gitu. Harus sekian. Supaya dia apa? Sparse ya. Oke. Nah, untuk itu kita perlu memodifikasi cost function kita atau loss function kita tadi yang di atas tadi ya, yang L tadi belum kita definisikan. Ya, kita lihat ini di sini kita menggunakan konsep yang namanya Kullback Leibler divergence ya. Ini biasa kita gunakan untuk menghitung seberapa beda sih ya, atau seberapa dekat, seberapa perbedaan ya antara dua distribusi ya, dua distribusi. Jadi dengan ini kita akan menghitung jika rata-rata dari aktivasi kita itu semakin jauh dari P, semakin jauh dari batasan yang kita buat, tadi contohnya 0,05, maka nilai ini totalnya nanti akan semakin besar. Ya. Kita lihat di sini, kalau nilai rho, ya, batasnya tadi sama dengan, atau saya balik, kalau rata-rata aktivasi itu sama dengan batas yang kita tentukan, atau sparsity parameter yang kita tentukan, maka nilai ini adalah 1 ya. Ini jadi log 1 adalah 0 ya. Maka ini akan nilainya semakin kecil gitu. Di sini 0, di sini nanti juga 0 ya. Artinya kalau di sini sama nilainya ya. Kalau kita punya nilai rata-rata itu sama, maka di sini 0, di sini juga 0, ya kan? Ya kan? Sama kan? Karena di sini adalah log 1 per 1, di sini log 1, di sini log 1, di sini juga log 1, karena ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, hasilnya 1, ya, 0, 0. Jadi kalau sama, dia penaltinya 0, tidak ada penalti kalau sama. Tapi kalau deviate, kalau nilai ini semakin jauh, ya, sejauhnya itu ke kanan atau ke kiri, nilai ini itu nanti akan lebih dari 0, besar ya. Ya, nilai ini nanti akan lebih dari 0, maka ada penalti ya, maka ada penalti ya. Ini nilainya adalah untuk seluruh hidden node ya, untuk seluruh hidden node tadi ya. Sini, 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 sini dan seterusnya. Oke. Nah, ini itu bisa direpresentasikan menggunakan notasi ini. Kullback Leibler divergence ya. Bisa kita tulis seperti ini ya. Lebih ringkas karena ini sesungguhnya ya ini sama dengan persamaan 4 ya. Jadi KL divergence itu didesain untuk ya melihat apakah dua distribusi di sini ya, row dan row head ini yang secara teori diasumsikan dia adalah Bernoulli random variable. Bernoulli itu sebuah variabel yang punya dua nilai saja. Ya. Itu biasanya untuk merepresentasikan kelas, ya, lulus tidak lulus, ya, sakit tidak sakit, ya. Jadi nilainya 2 gitu ya.
Nah, biasa kita merepresentasikan berapa probabilitas nilai yang pertama, ya, berapa probabilitas nilai yang kedua gitu. Di sini Bernoulli random variable dengan min row. Jadi ini adalah min dari sebuah Bernoulli random variable. Ya. Jadi umpamanya kita punya dua nilai. Nah, di situ kita lihat dari sekian banyak eksperimennya itu, kita minnya adalah row, ya, nilainya. Ya, ya ini saya lupa, saya sudah upload belum ya? Tapi seingat saya ini bukan pernah. Saya buat materi ini di materi statistik ya. Saya lupa apakah saya sudah upload di materi di kelas yang awal ya, yang kelas awal. Saya ingat kita ada latihan probabilitas. Oh, ada ini, sepertinya ada. Slide-nya sudah saya upload ya. Nanti saya cek lagi. Kita membahas tentang Bernoulli juga ya. Oke, jadi ini kita ingin membahas seberapa dekat row dan row head, seberapa perbedaan row dan row head ya. Oke. Jadi propertinya ini ya. Kalau tadi sama ya. Row head ya, dan row itu sama ya. Sama ya, maka nilainya 0, nilai KL divergennya dia 0 ya. Ya. Kalau dia berbeda ya, kalau ini berbeda nilainya dari row, maka dia monotonically increase, secara monoton dia naik nilainya. Karena nilai row J ini ya, row head ini diverge dari row-nya ya. Diverge dari row, berbeda ya. Jadi ada converge, ada konvergen, ada divergen ya. Yang ini artinya berbeda ya, semakin menjauh gitu kira-kira. Jadi kalau propertinya nilainya 0, dari mana kita tahu tadi ini? Kalau ini kalau ini 1, kalau sama kan 1 kan ini. Dan ini juga 1, maka ini 0. Ya kan? Gitu. Jadi kalau sama itu 0. Jadi ini digunakan tidak hanya di sini ya, di banyak di beberapa konsep itu juga menggunakan properti dari KL ini, menggunakan KL divergen. Oke, nah ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya kalau kita set tadi kan 0,05 ya, ini kita set 0,2. Ini di sini 0,2. Kemudian kita plot KL divergennya ya, untuk berbagai macam nilai row head. Ini kita plot, ini row headnya ya. Row headnya ada di sini. Ya, dan ini adalah nilai KL divergennya. Kita lihat kalau dia lebih besar dari 0,2, lebih besar dari 0,2 ini, nilainya ke sini. Naik terus ya, monotonically increase. Ini menuju infinity ya, tak berhingga. Kalau dia juga lebih kecil dari 0,2, sama naik juga. Ya. Nah, ini gitu. Ya, sama-sama naik. Ini sebenarnya jadi kalau dia ke kanan dan ke kiri ya, menuju 1 atau menuju 0, ya menjauhi ini divergen ya, menjauhi 0,2, dia nilainya naik, nilainya menuju infinity. Yang kita cari adalah ini KL divergen di mana dia 0, sehingga dia sparse di sini ya tadi. Kalau KL divergennya 0, maka ini sparse, di sininya menjadi tidak dense, tidak menjadi jarang aktivasinya. Disitulah karena menjadi jarang dia tidak overfitting modelnya, karena tidak memorize semuanya ya, tidak menghafal dia, tapi menangkap esensi yang penting-penting dari input datanya. Oke. Nah, tadi di bottleneck kita hanya punya ini kan. Di konsep autoencoder yang biasa ya, kita hanya punya loss function. Nah, kemudian di sparse ini, ya, di bottleneck juga seperti ini ya. Kita bergantung pada satu loss ya atau cost function saja. Tapi di sini kita tambah regularization term. Ini disebut term regularisasi. Ya. Ini yang kita lihat tadi. Ya. Jadi nilainya berapa ditambah sesuatu. Sesuatu ini artinya kita lihat nilai L ini akan berubah. Yang tadinya umpamanya mau
kita kan ingin membuat ini minimum. Yang tadi ya ini sudah mau minimum, sudah turun, tapi selalu ditambah nilai ini. Apa yang membuat menambah? Kalau dia tidak sparse. Apa tidak sparse itu? Kalau ini tidak sama dengan 0, maka ini ditambah something. Ya kan? Tapi kalau ini aktivasinya itu bisa mendekati nilai row, maka ini akan menjadi 0. Dan ini tidak ada penalty karena dikalikan 0 berapapun di sini. Ya kan? Gitu kan? Jadi kalau semakin ini aktivasinya nanti mendekati row, rata-rata aktivasi mendekati row di node J ya, di hidden node J, maka ini 0 ya, tidak ada penalty. Oke, lalu apa beta? Beta itu biasa kita gunakan di sini untuk scaling ya. Kita ingin bilang seberapa besar sih penalty-nya gitu. Seberapa pengaruh bobot penalty-nya seperti apa. Kalau ini kita set ya besar ya 1 atau saya nggak tahu mungkin bisa lebih ya. Kalau 1 ya berarti kesalahan di sini benar-benar dinilai 1. Kalau kita buat 0,5 kesalahan di sini berapapun itu kita buat setengahnya saja. Gitu kan? Jadi ini seperti scalingnya ya. Kalau ini 2, ya ini saya belum cek practically berapa biasanya ya. Ya berarti kita menganggap kesalahan di sini kita besar-besarkan ya. Besar-besarkan bahasanya ya. Kita double ya, double penalty-nya gitu. Jadi ini beta ini adalah scaling dari sparsity penalty. Oke. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ini di materi Andrew Ng, contoh bentuk fungsi L ya. Kalau di linear regresi kita pakai ordinary least square, kalau di klasifikasi kita pakai binary cross entropy untuk 2 kelas dan seterusnya contohnya. Ya, nanti ada di contohnya Andrew Ng, contohnya itu mirip dengan yang regresi ya, karena dia berasumsi nilainya kontinu. Oke, selanjutnya itu adalah denoising ya, autoencoder ya, noise ya. Kita memberi noise terhadap input. Ya, ini disebut DAE, denoising autoencoder ya. Itu memberi input, memberi noise. Jadi bagaimana memberi noise? Ini input aslinya ya. 7 angka 7 kan, ini input aslinya. Kita buat datanya corrupt atau kita beri noise. Bagaimana memberi noise? Teknisnya banyak ini ya, banyak cara ya. Bisa memberi nilai random variable ya, diambil dari mungkin distribusi normal dan segala macam terhadap nilai-nilai pixelnya ini ya. Begitu kan ini setiap nilai pixel ini kan ada nilainya kan ya. Kalau kita standarisasi umpamanya kita normalisasi berarti nilainya antara 0 sampai 1. Itu bisa kita tambah nilai selain nilai aslinya gitu ya. Ya tentu masih dalam scaling yang diatur dan segala macam. Intinya kita buat corrupt ya, kita kasih noise. Tadinya seperti ini jelas, ini ada noise-nya. Nih noise di luar angka 7. Jadi tidak terlalu jelas ya. Gitu kan. Oke. Kemudian kita masukkan di sini. Jadi input-input di sini bukan lagi gambar asli, tapi gambar yang sudah diberi noise. Terbayang ya? Oke. Kemudian di sini kita lakukan proses encoding. Setelah itu, setelah dapat kodenya, kita kemudian decoding. Ingat, ini secara teknis adalah aktivasi-aktivasi saja. Tanda kutip saja ya. Tanda kutip saja. Artinya, kenapa ada nama encoding, decoding itu lebih ke filosofinya, apa yang dilakukan di sini gitu. Tapi secara teknis, secara matematika ini ya fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasi. Oke. Setelah kita encoding, decoding, ini outputnya ya. Menariknya di sini, outputnya kita tidak bandingkan dengan input di sini. Kita tidak bandingkan. Kan tadi kan kita menghitung gini. Ya, loss function-nya berdasar ini adalah output, ini adalah data asli. Ya enggak? Sekarang yang kita lakukan di sini adalah begitu kita dapat output ya. Ini outputnya. Yang kita coba saya refresh ya. Di sini kita bandingkan itu bukan dengan input yang sudah corrupt tadi, tapi kita bandingkan dengan input aslinya di sini. Terbayang ya? Jadi model di sini adalah hasil dari input yang corrupt, ya, input yang penuh noise. Begitu dapat modelnya, ya, begitu dapat outputnya, kita hitung loss function-nya itu,
kita bandingkan dengan input yang asli yang sebelum dikasih noise, yang sebelum corrupt. Terbayang perbedaannya ya? Jadi model yang didapat itu berdasarkan noise, data dengan noise, begitu dapat outputnya kita bandingkan dengan input asli yang belum diberi noise. Jadi kita bisa bayangkan kita ini ingin melatih keras ya modelnya. Kamu saya kasih input yang salah tanda kutip ya, saya kasih noise, tapi nanti ketika evaluasi, ketika menghitung loss function, saya bandingkan dengan input yang benar. Kamu masih benar nggak hasilnya? Ya, di sini kita ingin model kita itu kuat ya melalui proses denoising ini tadi. Kenapa? Karena dilatih dari data yang tanda kutip salah, agak salah, tapi bisa nggak dia nanti ketika dievaluasi dengan data yang benar itu masih menjawab yang benar ya. Apakah ini sebagus data yang aslinya gitu loh. Ya, sekalipun inputnya adalah data yang sedikit salah. Ya sedikit banyak ini diatur ya. Ya, itu denoising autoencoder. Ya. Nanti ada notebook kita siapkan untuk latihan, teman-teman bisa mencoba autoencoder. Ada juga di sana nanti mencoba denoising autoencoder ya. Ada contoh denoising autoencodernya. Oke, yang terakhir adalah contractive autoencoder. Wah, ini namanya lucu-lucu ya. Tadi enggak lucu-lucu sih. Kalau sparse itu lazim ya digunakan di graph. Kemudian denoising itu juga ya tidak terlalu inilah. Tidak terlalu ya namanya oke lah gitu ya. Sounds oke gitu. Kalau ini kan lumayan mungkin kita butuh jarang mendengar ya di konteks ini ada namanya kontraktif ya. Kontrak ya. Apa? Nah, ini kita lihat. Jadi di contractive autoencoder atau CAE regularisasinya itu seperti ini. Ya. Jadi teman-teman lihat perbedaannya adalah di regularisasinya. Ya. Kalau di sini perbedaannya di inputnya ya, di inputnya. Ya. Kita lihat di sini apa ini regularisasinya bentuknya. Dan ini ada skalanya juga, tadi beta ini menggunakan alfa ya. Di sini adalah derivatif dari aktivasinya tadi ya. Terhadap X ya, terhadap X pada aktivasi tertentu ya. Ini intinya begini. Inti dari CAE itu adalah kalau inputnya itu mirip, oke. Ya. Kalau inputnya itu mirip, umpamanya ada gambar kursi 1 dan 2 itu mirip, maka kita ingin outputnya itu juga kira-kira sama. Kita tidak ingin membuat model yang berbeda untuk input yang mirip. Ya, ini sama loh semangatnya ya dengan generalisasi tadi. Jadi kalau inputnya itu kursi dengan berbagai macam angle, kita ingin outputnya sama, bahwa kita tahu keseluruhan ini kursi ya yang muter-muter ini fotonya berbeda-berbeda dari berbagai sudut saja. Ini kita outputnya sama, satu adalah kursi. Nah itu kan model yang bagus, ya tidak memorize ya. Nah dengan cara ini ya, dia nilai akumulasi derivatif di sini itu nilainya mendekati 0 kalau inputnya itu mirip. Derivatif itu sesungguhnya slope ya. Nanti kita lihat setelah ini ilustrasinya. Ya. Jadi semangat dari CAE itu seperti itu. Lalu kenapa namanya kontraktif ya? Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. Ini adalah kita punya 3 input visualisasinya ya. X1, X2, X3. Di sini ada XX yang lain. Kenapa kanan-kanan di sini kiri? Ini representasi vektor saja ya. Artinya di sini umpamanya nilai X ini ya, kita nggak pakai X berapa ini, tapi nilai data di sini, sampel di sini itu mirip dengan X1 ya, diilustrasikan mendekati begini kan ya, ke arah X1. Ini mendekati X2. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 termasuk X1 kan. Di sini juga ada 2 nilai yang mirip X2. Ini 3 nilai yang mirip banyak ini. 1 2 3 4 yang mirip X3. Kita lihat setiap input yang sama ya, input yang similar, yang mirip
itu outputnya dibuat sama. Mana outputnya? Ini adalah hasil rekonstruksi, dia konstan saja. Ini sama kan? Ketika inputnya ini, hasil di sini outputnya, di sini outputnya, di sini outputnya, di sini outputnya. Sama kan? Ini seperti fungsi konstan untuk 4 macam input ini, karena dia mirip. Disinilah asal dari filosofi kontrak ya. Jadi model DCI ini adalah model yang mempelajari bagaimana kontrak dari sekumpulan neighborhood ya, sekumpulan input yang berdekatan ya, yang mirip-mirip ya. Input yang berdekatan itu apa? Ini foto yang mirip-mirip kalau dia image ya. Foto kursi yang mirip-mirip, hanya berbeda angle, hanya berbeda umpamanya warnanya dan segala. Umpamanya ya, warna bisa jadi besar juga ya berbeda. Tapi umpamanya angle-nya sedikit berbeda gitu ya. Ini yang kontrak atau membuat kesepakatan lah yang mengatur lah ya, mengatur input-input yang sama ya, a neighborhood of inputs ya. Itu menjadi output yang mirip gitu, a smaller neighborhood of output ya. Ini maksudnya mirip bahasanya. Jadi ini contohnya. Ini berbeda kan nilai X di sini, tapi mirip ya. Itu outputnya dibuat sama. Di sini kita lihat tidak ada slope ya. Tidak ada slope itu bentuknya. Kalau slope ada berarti kan dia miring ya. Ini berarti slope-nya 0 ya. Ini contoh yang ada slope-nya. Ini slope-nya 0. Disinilah menghitung slope. Ini adalah derivatifnya ya. Jadi di sini ketika untuk input yang sama ya, input yang mirip untuk X yang mirip, itu nanti nilainya di sini mendekati 0. Ketika input-inputnya itu mirip gitu. Ya, jadi tidak ada penalti ya. Betul kan ya? Tidak ada penalti. Ya, ketika input sama ini 0 ya, maka cost-nya sama, maka ya modelnya sama. Gitu kan? Ya. Oke. Iya kan? Ya. Oke. Gitu ya. Jadi ini ilustrasinya tadi. Ini ilustrasi output untuk input yang mirip di sini. Ini untuk input yang mirip di sini dan seterusnya. Jadi semangat dari CAE atau Contractive Autoencoder ini untuk input-input yang similar, maka berikanlah autoencoder yang sama, model yang sama, gitu. Kira-kira begitu. Ya, itu tadi yang yang ingin kita bahas di materi ini ya tentang autoencoder. Jadi semangat dari autoencoder adalah kita membuat representasi, membuat kode dari input aslinya, kemudian merekonstruksi ulang input tersebut ya menjadi output. Nah tentu di sini model yang kita buat tidak ingin yang overfitting, tidak ingin yang memorize, menghafal, tapi ingin menangkap esensi-esensi yang penting ya. Nah ada berbagai macam pendekatan. Yang pertama kita membuat model yang secara fisik itu memiliki bottleneck ya. Yang kita secara fisik kita kurangi jumlah hiddennya yang disebut undercomplete tadi ya. Yang kedua, kita tidak kurangi fisiknya di hidden layer tersebut ya, tidak kurangi dimensinya, bisa menggunakan complete ya, yang artinya menggunakan jumlah hidden node yang sama dengan input node ya, jumlah hidden layer dan input layer ukurannya sama, tapi kita berikan regularisasi atau finality. Yang pertama tadi sparse ya, sparse itu memberikan batasan terhadap aktivasi, jadi tidak bisa besar-besar, biasanya mendekati 0 ya, kecil saja ya. Jadi di situ sparse ya, tidak dense, tidak padat ya, relatif jarang aktivasinya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan denoising ya, denoising memberikan noise pada input. Kemudian pada cost function-nya kita melatih dengan cara membandingkan hasil decodingnya, output dari membandingkan outputnya itu dengan data aslinya ya, bukan dengan data
yang di corrupt tadi ya, yang diberi noise. Kemudian di contractive autoencoder ini CAE kita ingin membuat sebuah model autoencoder yang kira-kira sama untuk input yang mirip ya. Jadi kalau ini sama kan, semangatnya tadi sama kan, mencegah overfitting ya, mencegah memorizing ya. Begitu kita mendapat input yang mirip kursi 10 macam gambar kursi tapi angle-nya berbeda, kita ingin dia kontrak a neighborhood of input ya, yang sama-sama tadi kita atur menjadi output yang mirip juga ya, dengan artinya kita bilang itu memang kursi gitu loh. Ya ini ya, ini kursi 1, kursi 2, kursi 3 ya. 4 kursi ini kita klasifikasikan, kita bilang ya, saya belum menyebut klasifikasi ya, kita bilang outputnya sama, mereka sama-sama kursi ya kan. Ini adalah mobil ya, 1, 2, 3, 4 nih. Ini sama, ini mobil gitu. Jadi ini kan bagus kan? Jadi model kita tuh tidak menghafal, tidak overfitting ya. Tidak overfitting ya. Kalau perfect reconstruction ini istilahnya ini. Untuk setiap nilai ini punya sendiri-sendiri kan. Nah, ini sendiri-sendiri punya nilai. Ini nanti agak overfitting bisa jadi ini ya. Gitu. Oke. Sekian materi kali ini. Nanti insya Allah saya upload juga sebuah notebook yang teman-teman bisa coba. Di situ ada beberapa contoh termasuk denoisingnya ya. Mungkin tidak semua, tidak termasuk kontraktif, tapi nanti contohnya insya Allah representatif gitu ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.